Kehadiran QR Code pada awalnya diusung oleh perusahaan Jepang bernama Denso Wave Corporation. Hal tersebut dikarenakan Denso memiliki keinginan untuk membuat alat pindai yang memiliki respon cepat. Atas dasar keinginan tersebut, akhirnya Denso mulai membuat alat pindai QR yang sifatnya adalah open source dan mulai dipublikasikan pada tahun 1994. Di awal kehadirannya, fungsi QR Code lebih ditujukan untuk melacak kendaraan bagian manufaktur di Jepang. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsi QR Code menjadi semakin luas dan kini banyak digunakan sebagai media promosi produk, jasa, dan lain sebagainya yang dapat mempermudah aktivitas manusia. Bentuk pola yang digunakan QR Code sendiri adalah persegi. Hal tersebut dikarenakan persegi menjadi bentuk pola yang hampir tidak akan muncul di dunia bisnis. Dengan begitu, bentuk pola tersebut menjadi lebih mudah dibaca. Lebih dari itu, menariknya, QR Code mampu menyimpan data jenis alfanumerik hingga 4296 karakter, numerik hingga 7089 karakter, kode binari hingga 2844 byte, serta huruf kanji hingga 1817 karakter. Sebenarnya, apa itu QR Code dan bagaimana cara kerjanya? QR Code adalah kode matriks atau barcode dua dimensi yang berasal dari kata quick response, di mana isi kode dapat diuraikan dengan cepat dan tepat. QR Code memiliki dua jenis, yaitu Static QR Code dan Dynamic QR Code. Apa perbedaannya? Ternyata, Static QR Code adalah QR Code yang berisi tautan ke halaman web yang tetap. Sedangkan Dynamic QR Code adalah QR Code berisi sebuah URL singkat yang kemudian dialihkan ke halaman web yang lain. Lalu, bagaimana cara kerjanya? QR Code bekerja dengan cara membaca beberapa komponen pada kotak kode. 3 kotak besar di setiap sudutnya menggambarkan pembatas kode. Sedangkan kotak yang lebih kecil berguna untuk mengukur besar kotak. Beberapa komponen yang ada di tengah kode adalah pola waktu, data informasi, dan nomor versi. Cara kerja dari QR Code sebenarnya sangat mudah. Sebab, kamu hanya perlu memiliki ponsel yang telah dilengkapi dengan aplikasi pembaca kode QR dan akses internet GPRS, Wi-Fi, atau 3G untuk bisa menghubungkan ponsel dengan situs yang dituju melalui kode QR. Apa saja manfaat QR Code di era teknologi informasi? Banyak sekali manfaat dari QR Code. Di sini, kami akan menjelaskan secara singkat tentang manfaat-manfaat dari QR Code. Yang pertama, mempermudah akses informasi. QR Code akan mempermudah untuk mengakses artikel-artikel berita terkini secara online, mempermudah transaksi jual-beli. Sekarang penggunaan QR Code telah semakin luas, tidak terbatas hanya untuk industri saja, namun juga dimanfaatkan dalam kegiatan konsumsi sehari-hari. Yang ketiga, menyimpan data relasi. Manfaat lainnya dari QR Code adalah akan memudahkan menyimpan data-data milik relasi kantor. Contohnya, jika menerima kartu nama dari relasi, maka cukup scan QR Code pada kartu nama tersebut. Secara otomatis, handphone atau smartphone akan menyimpan data-data yang terdapat pada kartu nama tersebut. QR Code sering dimanfaatkan dalam beberapa bidang, seperti bidang advertising, marketing, jejaring sosial, bahkan biasa digunakan untuk mengkodekan alamat website dan nomor telepon. QR Code tidak hanya sebatas fungsinya pada hal itu saja, namun juga dapat digunakan untuk instrumen lain. Dalam hal ini, QR Code berfungsi sebagai interface platform. Intinya adalah
Kode QR berfungsi bagaikan hypertext fisik yang dapat menyimpan alamat dan URL, nomor telepon, teks dan SMS yang dapat digunakan pada majalah, surat harian, iklan, pada tanda-tanda bus, kartu nama ataupun media lainnya. Atau dengan kata lain sebagai penghubung secara cepat konten daring dan konten luring. Yang pertama adalah cara membuat QR Code melalui smartphone. Unduh aplikasi Barcode Generator melalui Google Play Store. Setelah berhasil terunduh, buka aplikasi tersebut, lalu tap atau klik icon plus berwarna merah di kanan bawah halaman depan aplikasi. Setelah itu, akan muncul dua menu yang dapat dipilih, yaitu Scan Code dan Add Code. Pilih menu Add Code untuk membuat barcode baru. Kemudian, pilih jenis barcode yang ingin kamu buat. Di aplikasi ini, pilihan jenis barcode yang tersedia mencakup QR Code, data matrix, Aztec Code, kode bar, dan beberapa opsi lainnya. Misalnya, kamu ingin membuat barcode jenis QR Code, pilih opsi QR Code. Setelah itu, akan muncul opsi tipe QR Code yang ingin kamu buat. Opsi yang disediakan mencakup teks, URL, email, nomor telepon, SMS, Wi-Fi, dan beberapa opsi lainnya. Sebagai contoh, jika kamu ingin membuat QR Code yang mengarah ke email, pilih opsi email. Selanjutnya, isi alamat email kamu. Tap atau klik icon centang di sudut kanan atas tampilan. Setelah itu, QR Code yang kamu buat akan muncul di layar. Kamu dapat langsung mengekspor QR Code dan menyimpannya di smartphone kamu. Selain itu, kamu juga dapat langsung membagikan QR Code tersebut ke berbagai aplikasi lain. Dan selesai.